Makasih udah mau nerima aku apa adanya. Justru aku yang bersyukur, Bu Sari. Janda cantik kok nikah sama pemulung. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Sari, seorang janda muda berusia 33 tahun yang tinggal di desa kecil di lereng gunung. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, ia hidup sederhana bersama anak sematawayangnya, Bayu. Warga sering membicarakannya karena hingga kini ia belum menikah lagi. Sari dikenal pendiam, rajin, dan selalu menjaga harga diri meski hidup dalam keterbatasan. Suatu pagi, ia berkenalan dengan Ramdan, pria asing yang tiap hari lewat depan rumahnya sambil mendorong gerobak berisi kardus dan botol bekas. Penampilannya lusuh, namun sikapnya sopan dan penuh hormat. Saling sapa berkembang menjadi obrolan ringan, hingga akhirnya tumbuh rasa nyaman di hati Sari. Meski jadi bahan gunjingan, Sari tetap menerima lamaran Ramdan. Mereka menikah secara sederhana di musala desa. Tapi 3 bulan kemudian, Sari mulai merasa ada yang janggal. Ramdan sering pulang larut, memakai ponsel mahal, dan pernah ditemukan membawa uang dalam jumlah besar. Suatu hari, dengan hati berdebar, Sari membuntuti Ramdan dan mendapati kenyataan mengejutkan. Pria yang ia kira hanya pemulung ternyata adalah direktur utama perusahaan daur ulang nasional yang menyamar demi mencari cinta sejati. Sari menangis dalam pelukan Ramdan saat semua rahasia terungkap. Ia tak menyangka pria sederhana itu justru membawa cahaya besar ke dalam hidupnya. Dari cibiran menjadi kehormatan, dari kesederhanaan tumbuh harapan. Dan disitulah kisah cinta mereka yang luar biasa benar-benar dimulai. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah kayu milik Sari, seorang janda muda berusia 33 tahun yang tinggal bersama putra kecilnya, Bayu, di sebuah desa kecil di lereng gunung. Sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Sari menjalani hidup sederhana. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan di tengah kesempitan ekonomi, ia tetap menyambung hidup dengan menjahit dan menjual hasil kebunnya yang tak seberapa. Pagi itu, seperti biasa, Sari menyapu halaman kecilnya yang dipenuhi dedaunan kering. Suaranya pelan, menenangkan, berpadu dengan kicau burung di kejauhan. Bayu, anak sematawayangnya yang baru berumur 6 tahun, duduk di ambang pintu sambil mengayun-ayunkan kaki kecilnya. "Bu, nanti Bayu ikut ke kebun, ya?" tanya bocah itu polos. Sari tersenyum lembut, lalu mengangguk. Saat itulah, sebuah suara derit roda gerobak terdengar dari kejauhan. Suara yang sudah tak asing di telinga Sari. Lelaki itu, pria asing yang akhir-akhir ini sering lewat di depan rumahnya, kembali muncul. Ia mendorong gerobak penuh kardus, botol plastik, dan barang bekas lainnya. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan keringat membasahi dahinya. Namun langkahnya mantap, matanya jernih, dan tatapannya sopan. "Assalamualaikum, Bu," sapa pria itu singkat sambil sedikit menunduk hormat. "Waalaikumsalam," jawab Sari pelan, sedikit canggung. Pria itu kembali melanjutkan dorongan gerobaknya. Tapi kali ini sempat melempar senyum kecil. Sari menatap punggung pria itu dengan rasa heran. Di desa kecil ini, siapapun yang datang dari luar akan cepat jadi bahan omongan. Tapi pria itu tak banyak bicara, tak juga mengganggu siapapun. Hanya lewat, mengambil botol dan kardus, lalu menghilang di tikungan jalan. Hari-hari berikutnya, pria itu, yang akhirnya diketahui bernama Ramdan, semakin sering menyapa. Sari tak tahu kenapa, tapi ia mulai menanti derit gerobak itu setiap pagi. Sapaan ringan berkembang jadi obrolan singkat. Ramdan bercerita bahwa ia tinggal di rumah kontrakan sederhana di ujung desa. Tak banyak bicara soal masa lalu, tapi ia jelas orang yang sopan dan tahu batas. "Aku cuma pengumpul barang bekas, Bu," ucapnya suatu hari. "Hidup begini ya pas-pasan. Tapi yang penting halal." Sari hanya mengangguk. Hatinya pelan-pelan hangat. Bukan karena status atau rupa,
Tapi karena cara bicara Ramdan yang tenang, penuh respek. Ia tak seperti kebanyakan pria desa yang sering melontarkan rayuan tak berkelas pada janda. Ramdan beda. Ia mendengarkan, bukan memaksa. Ia menghargai, bukan mengasihani. Namun, desa kecil memang tak pernah diam. Mulut-mulut tajam mulai bergerak. Ibu-ibu di warung mulai berbisik. Masa si Sari mau sama pemulung? Apa gak malu? Tampangnya lusuh banget. Gak sepadan. Sari pura-pura tak dengar. Tapi hatinya pedih. Malam-malam ia menangis diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena ia bingung. Kenapa dunia begitu kejam menilai orang hanya dari penampilan. Hingga pada suatu sore, Ramdan memberanikan diri. Ia datang membawa setangkai bunga liar yang dipetik di pinggir jalan. Wajahnya gugup. "Bu Sari," katanya sambil menunduk. "Saya tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi saya serius. Saya ingin melamar ibu." Sari tertegun. Bayu yang duduk di sampingnya menatap Ramdan dengan heran. Semua terasa cepat. Tapi batin Sari tak berbohong. Ia tahu, Ramdan adalah pria baik. "Tapi saya cuma orang biasa, Bu," lanjut Ramdan cepat. "Hidup saya gak mewah. Tapi saya janji akan jaga ibu dan Bayu sebaik mungkin." Lama Sari diam. Ia menatap Bayu, lalu menatap Ramdan. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Kalau itu niat baik, saya terima." Desa pun geger. Pernikahan sederhana mereka hanya berlangsung di musala kecil. Disaksikan beberapa warga. Tanpa gaun mahal, tanpa pelaminan mewah. Hanya akad yang sakral dan janji yang tulus. Namun bisik-bisik tetap mengalir. "Apa gak salah nikah sama pemulung? Tunggu aja, nanti juga nyesel." Tapi Sari tak peduli. Hatinya yakin, Allah tak akan menempatkan seseorang di sisinya tanpa alasan. Ia memilih mendengar suara hatinya, bukan suara orang. Yang tidak ia tahu adalah bahwa kehidupan barunya bersama Ramdan baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak Sari resmi menjadi istri Ramdan. Hidup mereka masih sama sederhana seperti sebelumnya. Tapi ada satu hal yang berubah. Suasana hati Sari lebih tenang. Ramdan bukan tipe pria romantis. Tapi ia bertanggung jawab. Setiap pagi ia berangkat mendorong gerobaknya. Lalu pulang menjelang senja. Tak pernah banyak bicara. Tapi selalu menyiapkan air hangat untuk Sari mandi, membantu mengasuh Bayu, dan menyuapinya makan malam sambil bercerita ringan. Namun tak lama kemudian, Sari mulai merasa ada yang ganjil. Ramdan, yang selama ini tampak polos dan pasrah pada nasib, perlahan menunjukkan sisi yang berbeda. Ia kini sering pulang larut malam. Kadang ia bilang ada botol banyak di pinggir desa. Kadang bilang mampir ke warung temannya. Tapi setiap kali pulang, ia tampak bersih. Bahkan tak jarang aromanya wangi. Seperti memakai parfum mahal yang tak mungkin dimiliki pemulung biasa. Suatu malam, saat Ramdan tertidur lelap, Sari melihat ponsel yang tergeletak di atas tikar. Ponsel itu terlihat mencolok. Bukan tipe murah yang biasa dipakai orang kampung. Ia ragu menyentuhnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ketika ponsel itu menyala karena notifikasi, matanya membelalak. Ada transaksi masuk sebesar 75 juta rupiah. Dari nama yang asing, tapi kalimatnya jelas. "Untuk cabang Solo, sudah ditransfer ya, Pak Dirut." Sari gemetar. "Dirut? Cabang Solo?" Ia buru-buru meletakkan ponsel dan memandang Ramdan yang masih terlelap. Napasnya naik turun perlahan, seperti tak tahu apa-apa. Tapi rasa curiga mulai mengakar. Ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang suaminya. Keesokan harinya, Sari mencoba mengorek lebih jauh. Saat sarapan, ia bertanya pelan, "Mas, dulu sebelum jadi pemulung, pernah kerja apa ya?" Ramdan tersenyum kecil. "Macam-macam, Sari. Pernah jadi sopir, buruh pabrik, ngurus barang daur ulang juga." Jawabannya terdengar aman. Tapi tak menjawab apa-apa. Dan yang makin bikin Sari bingung, suatu siang saat ia mencuci baju di belakang rumah, ia menemukan bungkusan tersembunyi di bawah tumpukan karung bekas. Dalam bungkusan itu ada 2 benda yang mengagetkan.
jam tangan mewah dan kartu identitas dengan nama Ramdan Anugrah, Direktur Utama PT Daur Bumi Indonesia. Foto di kartu itu jelas wajah suaminya. Sari terduduk lemas. Tangannya gemetar saat menggenggam kartu itu. Ia tak paham lagi siapa yang sebenarnya tidur di sampingnya tiap malam. Ia mencoba menghubungkan semuanya. Ponsel mahal, wangi tubuh, uang tunai, dan kini kartu identitas. Namun Sari belum berani menegur atau bertanya langsung. Ia memilih menyimpan semuanya rapat-rapat. Tapi batinnya gelisah. Ia mencoba bersikap seperti biasa. Tapi setiap detik kini terasa berat. Ia tak tahu apakah ia telah dibohongi, atau justru sedang diuji. Suatu sore, ketika Ramdan sedang mandi, Sari memberanikan diri membuka tas kecil yang sering dibawa suaminya. Di dalamnya, ia menemukan secarik surat yang belum sempat dikirim. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Kepala Divisi HRD. Dalam surat itu tertulis kalimat, "Mohon siapkan dokumen merger untuk cabang daerah. Saya akan kembali setelah masa penyamaran berakhir." Kata penyamaran menusuk hati Sari. Ia terduduk di tikar, tak bisa berkata-kata. Sore itu pula, tanpa sepengetahuan siapapun, Sari diam-diam mengikuti kemana Ramdan pergi usai mendorong gerobaknya. Ia menitipkan Bayu ke tetangganya, mengenakan kerudung panjang dan berjalan di belakang suaminya dari kejauhan. Langkah Ramdan tak menunjukkan gelagat aneh. Ia tetap mendorong gerobaknya ke arah tempat sampah besar di pinggiran desa. Tapi setelah itu, ia berhenti di sebuah rumah tua tak berpenghuni, membuka pintu belakangnya, lalu keluar tanpa gerobak. Sari mematung. Ia mendekat pelan-pelan, menanti beberapa menit. Lalu dari balik rumah itu, terdengar suara deru mesin mobil. Sari mendekat ke arah pagar, mengintip lewat celah kayu. Ia tak bisa bernapas. Suaminya keluar dengan setelan jas lengkap, rambut tersisir rapi, naik ke dalam mobil hitam mengkilap dengan plat dinas perusahaan. Supir membukakan pintu. Ramdan mengangguk dan masuk dengan wibawa yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. Air mata Sari menetes perlahan. Dunia seolah jungkir balik. Siapa sebenarnya lelaki yang ia nikahi? Pemulung? Penipu? Atau sesuatu yang lebih besar? Namun sebelum ia bisa menarik napas lebih dalam, dari kejauhan, Ramdan menoleh. Mata mereka bertemu. Dan detik itu juga, jantung Sari seakan berhenti berdetak. Sari tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya terbaring, tapi pikirannya terus berlari ke arah yang tak tentu. Bayu sudah terlelap di sampingnya, sementara Ramdan belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Terlambat, jauh dari biasanya. Setiap detik yang lewat membawa rasa sesak. Ia teringat wajah Ramdan yang begitu berbeda saat keluar dari rumah tua tadi siang. Tatapannya tegas, posturnya gagah. Bahkan cara melangkahnya memancarkan wibawa yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Sari mencoba menyangkal. Mungkin itu hanya ilusi. Mungkin Ramdan memang hanya membantu seseorang. Tapi bayangan mobil mewah itu terlalu nyata untuk dilupakan. Pukul 11 malam, suara pintu depan berderit. Ramdan pulang. Ia membawa kantong plastik berisi nasi bungkus dan minuman. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum. "Maaf ya, pulangnya telat. Tadi ada urusan mendadak di desa sebelah." Sari menatapnya dalam diam, mencoba membaca wajahnya. "Mau makan dulu?" tanya Ramdan lagi, sambil membuka kantong plastik. Sari menggeleng. "Aku ngantuk, Mas." Malam itu, ia tidur membelakangi Ramdan. Tapi matanya tetap terbuka. Rasa ingin tahu dan curiga saling bergulat dalam pikirannya. Ia tak tahu harus percaya atau bertanya. Tapi ia sadar, ini bukan hal kecil. Ia harus tahu kebenarannya. Sebelum semuanya jadi luka yang tak bisa dijahit. Keesokan harinya, Sari mendatangi rumah tua tempat Ramdan masuk kemarin. Rumah itu tampak kosong dan berdebu. Tapi anehnya, pintu belakang yang ia lihat terbuka kemarin kini terkunci rapat. Ia mengelilingi rumah itu diam-diam. Dari celah ventilasi, ia bisa melihat tumpukan kotak karton, kursi plastik, dan satu lemari besi di pojokan ruangan. Seolah rumah itu bukan rumah tinggal biasa,
tapi tempat transit. Tempat mengganti identitas. Ia tidak berani masuk lebih jauh. Tapi cukup tahu, tempat itu adalah kunci. Dan Ramdan bukan orang biasa. Saat berjalan pulang, ia mendengar suara motor berhenti di ujung jalan. Sari buru-buru menyembunyikan dirinya di balik pohon pisang. Seorang pria turun dari motor dan memanggil nama yang membuat bulu kuduk Sari meremang. "Pak Dirut, ini berkas mergernya." Ramdan muncul dari balik pagar kecil. Tak mengenakan gerobak atau baju lusuhnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam, dan sepatu kulit. Tangannya menerima map. Lalu ia menandatangani dokumen dengan pena logam elegan. Sari nyaris pingsan. Napasnya tercekat. Suaminya benar-benar seorang direktur utama. Setelah pria itu pergi, Ramdan kembali ke dalam rumah tua itu. Sari berlari kecil menjauh. Langkahnya gemetar. Pikirannya berantakan. Ia tak tahu apakah ia harus marah, kecewa, atau justru terharu. Tapi satu hal yang pasti, semua ini bukan mimpi. Saat malam tiba, Ramdan pulang seperti biasa. Bajunya kembali lusuh, dengan aroma tubuh yang lebih mirip keringat ketimbang parfum. Tapi kini Sari melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Ia memperhatikan detail kecil yang dulu ia abaikan. Cara Ramdan duduk dengan punggung tegap, caranya menggenggam sendok dengan posisi elegan, caranya mengamati orang sekitar seolah membaca pikiran mereka. Malam itu, saat Bayu sudah tertidur, Sari memberanikan diri bicara. "Mas Ramdan, aku boleh tanya satu hal?" Ramdan mengangguk sambil menatapnya. "Kenapa Mas menyembunyikan semuanya dariku?" Suasana mendadak hening. Ramdan menatap istrinya dengan mata yang sulit diterjemahkan. Campuran kaget, sedih, dan mungkin juga lega. "Kamu sudah tahu?" tanyanya pelan. Sari mengangguk. "Aku lihat sendiri. Aku tahu Mas bukan sekadar pengumpul kardus." Ramdan menarik napas panjang, lalu menunduk. "Aku memang bukan orang miskin, Sari. Aku punya perusahaan daur ulang di kota. Tapi setelah gagal 2 kali dalam pernikahan karena wanita hanya mencintaiku karena uang, aku lelah. Aku ingin hidup sebagai orang biasa. Aku ingin tahu, apakah masih ada cinta yang tumbuh tanpa nama dan harta?" Air mata Sari mulai mengalir. Ia tak tahu apakah ia sedang jadi bagian dari cerita yang indah, atau permainan yang menyakitkan. "Aku gak pernah main-main sama kamu," lanjut Ramdan. "Dari awal, kamu beda. Aku jatuh cinta pada caramu menjaga harga diri, bukan wajahmu. Caramu didik Bayu, caramu hadapi dunia tanpa bergantung pada siapapun. Itu yang membuat aku yakin." Sari menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ia tak tahu harus percaya atau marah. Tapi dalam tangis itu, ada harapan baru yang mulai tumbuh diam-diam. Sejak malam pengakuan itu, suasana di rumah Sari berubah total. Tidak ada kemarahan, tapi juga belum ada ketenangan. Sari masih mencoba mencerna kenyataan bahwa suaminya, yang selama ini dianggap pemulung lusuh, ternyata adalah direktur utama dari perusahaan daur ulang skala nasional. Sosok yang selama ini jadi bahan gunjingan ibu-ibu di warung, justru menyimpan kekuatan dan pengaruh yang tak terlihat oleh mata biasa. Ramdan tetap menjalani rutinitasnya seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih keluar rumah pagi-pagi sambil mendorong gerobak, menyusuri jalanan desa, menyapa warga, dan mengumpulkan botol bekas. Tapi kali ini, Sari melihat segalanya dari lensa yang berbeda. Setiap langkah Ramdan bukan lagi derit lelah, tapi sebuah pilihan hidup. Ia sedang menyembunyikan kuasa di balik kesederhanaan. Namun, yang tidak berubah adalah warga desa. Suatu pagi, saat Sari membeli beras di warung, bisikan mulai terdengar lagi. "Itu loh, jandanya si pemulung. Gak sadar diri kali ya, masih juga bertahan hidup sama orang kaya gitu. Kasihan anaknya, sekolah aja pasti malu." Sari tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Hatinya sudah lebih kuat. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar sendiri. Dan hari itu ternyata datang lebih cepat dari dugaannya. Desa kecil itu heboh saat sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti di depan musala.
3 orang pria berjas turun dari mobil, membawa map dan koper. Salah satu dari mereka berjalan cepat ke arah Ramdan, yang sedang membenahi lampu musala. Pak Dirut, mohon maaf. Kami perlu tanda tangan segera. Tim dari kementerian sudah menunggu di video call. Semua mata warga desa yang sedang berada di sekitar musala langsung menoleh. Beberapa di antaranya mengenali suara Pak Dirut, tapi baru menyadari siapa yang dipanggil. Seorang anak kecil bahkan berteriak polos. Itu kan Pak Ramdan. Ramdan menoleh pelan. Ekspresi wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia melihat kerumunan warga mulai berkumpul. Ibu-ibu berhenti membawa sayur. Bapak-bapak turun dari sepeda motor. Anak-anak mengintip dari balik pagar. Ramdan tidak menghindar. Ia hanya berkata singkat. Tolong tunggu sebentar, saya ganti baju dulu. Beberapa menit kemudian, Ramdan kembali dengan penampilan yang membuat mulut semua orang menganga. Ia mengenakan kemeja hitam elegan, celana bahan licin, dan sepatu pantofel mengilap. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bersih bercahaya. Ia duduk di kursi bambu sederhana di depan musala, lalu menandatangani dokumen di hadapan staf-staf kantor pusat. Saya mohon maaf sebelumnya, katanya lirih tapi tegas. Saya memang selama ini tidak memberitahu siapa diri saya sebenarnya. Tapi saya bukan sedang main-main. Saya sedang mencari kehidupan yang lebih jujur. Saya ingin tahu bagaimana rasanya dicintai bukan karena uang atau jabatan. Warga tak bersuara. Ada yang masih ternganga. Ada yang mulai bisik-bisik dengan mata bulat. Beberapa orang mulai menunduk malu, karena merasa pernah mencibir atau menertawakan pria itu. Sari datang menghampiri Ramdan. Tanpa sepatah kata pun, ia duduk di sebelah suaminya dan menggenggam tangannya. Wajahnya masih penuh tanya, tapi hatinya telah memilih untuk percaya. Seorang tokoh desa maju ke depan. Pak RW, yang selama ini diam saja, akhirnya angkat suara. Masya Allah, jadi selama ini, jenengan menyamar. Ramdan mengangguk pelan. Saya ingin belajar lagi. Saya ingin mengenal kehidupan dari akar. Dan disinilah saya menemukan hal yang selama ini hilang, ketulusan. Suasana hening. Lalu tiba-tiba, beberapa anak kecil berlari mendekat, tertawa, lalu berkata, Pak Ramdan keren ya. Dulu dorong gerobak, sekarang naik mobil. Dan seketika itu juga, tawa kecil pecah di antara warga. Ketegangan mencair perlahan. Pak RW menepuk bahu Ramdan, lalu berkata, kami semua minta maaf, Mas. Ternyata kami yang bodoh menilai orang dari tampilan. Ramdan hanya tersenyum. Saya juga manusia, Pak. Masih banyak kurangnya. Tapi hari ini saya ingin hidup jujur, bukan hidup menyamar lagi. Warga mulai berdatangan, menyalami Ramdan satu persatu. Beberapa bahkan sampai minta maaf pada Sari. Perempuan yang dulu ditertawakan karena menikahi pemulung, kini berdiri di samping suami yang dihormati dan dibanggakan. Namun dalam hati Sari, pertanyaan besar belum terjawab. Jika semua sudah terbuka, apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka selanjutnya? Hari-hari setelah pengungkapan identitas Ramdan menjadi masa transisi yang tak mudah. Desa yang dulu mencibir, kini perlahan mulai mengagumi. Tapi bagi Sari, perubahan itu justru menjadi ujian baru. Sebab cinta yang ia bangun bersama Ramdan lahir dalam kesederhanaan. Kini, semua orang memandang mereka dengan mata yang berbeda. Bu Sari, alhamdulillah ya, ternyata suaminya orang penting. Ucap seorang tetangga sambil tersenyum manis. Senyum yang dulu tak pernah ia berikan saat mengira Sari hanya istri pemulung. Ada rasa tidak nyaman di dada Sari. Ia bukan mencari pengakuan, bukan pula ingin pujian. Tapi sekarang, dunia seakan berubah drastis hanya karena status Ramdan yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Ramdan sendiri pun berubah, tapi bukan hatinya, melainkan kehidupannya yang kini mulai terbuka. Ia tak lagi menyamar. Gerobak tua yang dulu ia dorong kini disimpan di sudut rumah, bukan karena malu, tapi karena sudah tak dibutuhkan lagi. Sebagai gantinya, ia lebih sering terlihat berbicara di depan laptop, menghadiri rapat online, dan menerima kunjungan dari staf pusat. Namun di tengah semua itu,
Ia tak pernah berhenti jadi suami yang dulu dikenal Sari, masih menyapu halaman tiap pagi, masih menyuapi Bayu makan malam, dan masih mencuci piring bersama di dapur sempit mereka. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tenang di atas desa, Ramdan mengajak Sari berjalan kaki ke halaman belakang rumah mereka. Di bawah pohon mangga tua, ia membuka pembicaraan. "Aku tahu, semua ini terlalu tiba-tiba untukmu. Maafkan aku karena dulu tak jujur dari awal." Sari mengangguk pelan. "Aku bukan marah, Mas. Aku hanya takut. Apa semua ini akan mengubah kita?" Ramdan menggenggam tangan Sari erat. "Justru aku ingin semuanya berubah ke arah yang lebih baik. Aku ingin kita hidup jujur, tapi tidak lagi dalam sembunyi. Aku ingin bangun rumah yang layak buat kamu dan Bayu. Bukan karena ingin pamer, tapi karena kalian berdua pantas mendapatkannya." Sari menunduk. Air matanya mengalir pelan. Tak ada kata-kata yang bisa mewakili perasaannya saat itu. Keesokan harinya, Ramdan membuat pengumuman kecil di musala. Ia akan membangun pusat daur ulang di desa itu. Memberi lapangan kerja bagi para pemuda yang selama ini menganggur. Ia ingin desa itu bukan hanya mengenal sampah, tapi juga melihat nilai di balik sampah, seperti yang ia pelajari saat menyamar. Warga menyambut gembira. Tapi yang paling tersentuh adalah Sari. Karena dari semua perubahan besar itu, Ramdan tidak pernah lupa siapa dirinya dan dari mana ia mulai. Beberapa bulan kemudian, rumah sederhana Sari direnovasi. Bukan menjadi istana megah, tapi menjadi rumah nyaman yang penuh cahaya dan udara segar. Bayu kini sekolah di tempat yang lebih baik, dan setiap pulang, ia selalu bercerita tentang betapa bangganya ia memiliki ayah seperti Ramdan. Hari demi hari, desa pun berubah. Warga jadi lebih terbuka, lebih hati-hati dalam menilai orang lain. Dan Sari, ia kini tak lagi disebut janda pemulung, tapi dihormati sebagai istri seorang tokoh inspiratif. Suatu sore, seorang wartawan dari televisi lokal datang. Mereka ingin mewawancarai Ramdan dan Sari tentang perjalanan hidup mereka. Di akhir wawancara, sang reporter bertanya, "Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat?" Ramdan menatap kamera, lalu berkata pelan tapi dalam, "Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya, dari pekerjaannya, atau dari seberapa lusuh ia terlihat. Kadang, orang yang tampak paling hina justru menyimpan ketulusan paling besar. Dan kadang, yang paling kaya adalah mereka yang hatinya tidak ingin dinilai apa-apa." Sari duduk di sampingnya, tersenyum bangga. Karena kini, ia tahu, cintanya bukan hanya diuji oleh rahasia, tapi dibentuk oleh kejujuran dan keberanian. Dan dari sinilah cerita mereka benar-benar dimulai. Bukan lagi sebagai pasangan biasa, tapi sebagai dua jiwa yang menyatu, dalam kesederhanaan, dalam cinta, dan dalam kehidupan yang kini penuh makna.